Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan hari ini. Jadi untuk obrolan hari ini kita akan ngobrol mengenai peran komunikasi interpersonal dan kelompok dalam dunia bisnis. Nah, bersama saya Ersari Falandawa sebagai moderator. Nah, kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai komunikasi itu bukan hanya untuk bertukar pesan, tetapi juga kunci untuk membangun relasi, menyelesaikan konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Baiklah, telah hadir bersama saya 3 wanita hebat yang akan menemani saya mengobrol mengenai komunikasi interpersonal ini. Telah hadir bersama saya yang pertama ada Ibu Vinda selaku CEO dari PT Wijaya Gemilang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, kemudian yang kedua ada Ibu Rahmania Dewi selaku HRD dari PT Wijaya Karya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan yang terakhir ada Ibu Andini selaku psikolog organisasi dan konsultan bisnis. Selamat pagi Ibu. Nah, baiklah tak berlama-lama lagi, marilah kita mulai dengan memahami dulu apa sebenarnya komunikasi interpersonal itu dalam konteks bisnis. Nah, yang pertama saya ingin bertanya dulu nih ke Ibu HRD atau Ibu Rahmania Dewi. Jadi Ibu bagaimana sih kalau menurut Ibu tentang memaknai komunikasi interpersonal itu di lingkungan kerja? Baik, saya sebagai HRD mungkin komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi, emosi, dan juga makna antara dua individu. Nah, di dunia kerja ini mencakup misalnya interaksi antar karyawan, antar atasan dan bawahan, juga antar divisi. Nah, ketika seseorang mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan mendengarkan dengan empati, maka hubungan kerja akan lebih sehat dan juga produktif. Misalnya nih dalam sesi evaluasi kinerja, komunikasi interpersonal yang baik memungkinkan karyawan menerima masukan dengan terbuka dan tanpa merasa diserang. Nah, hal ini itu menciptakan ruang untuk berkembang dan mempererat kepercayaan antara atasan dan juga bawahan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya ingin bertanya juga nih, kalau dari sudut pandang seorang CEO Ibu Vinda, apakah komunikasi interpersonal juga berdampak langsung ke performa perusahaan? Ya, kalau dari saya, komunikasi interpersonal itu juga berdampak langsung pada perusahaan. Itu sangat ya, misalnya seorang manajer yang tidak bisa memberikan arahan dengan jelas bisa menyebabkan kesalahan kerja atau konflik, tapi sebaliknya komunikasi yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas. Ini berdampak langsung pada kinerja tim dan juga target perusahaan. Saya juga pernah mengalami situasi di mana miskomunikasi antara departemen menyebabkan penundaan proyek yang besar. Nah, setelah kami evaluasi, ternyata penyebab utamanya itu bukan kompeten teknik, tetapi melainkan miskomunikasi. Nah, sejak saat itu, kami mulai menerapkan sesi check-in rutin untuk memastikan semua anggota tim masuk dalam lingkungan yang sama. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya nih ke seorang psikolog atau ke Ibu Andini. Kalau dari Ibu Andini nih, kan kita semua nih sudah sepakat bahwa komunikasi itu sangatlah penting. Tapi dibalik itu pasti tentunya ada tantangan tersendiri. Nah, tantangannya itu seperti apa ya Bu? Nah, baik, untuk tantangannya sendiri itu ada salah satu tantangan yang dimana ini merupakan tantangan terbesar bagi kita semua, dimana yaitu adalah asumsi kita sendiri bahwa kadang tuh kan kita udah merasa jelas, padahal kan orang itu belum tentu jelas. Nah, ditambah lagi juga itu ada komunikasi kelompok. Jadi ada suara dominan sering kadang-kala itu menutupi pendapat anggota yang lainnya. Nah, ada juga kendala melalui teknologi pesan teks. Seringkali kan kadang kita itu mensalahartikan karena tidak adanya ekspresi atau bahkan intonasi diri kita sendiri dalam penyampaian. Ini terutama juga terjadi di lingkungan kerja hybrid atau remote, di mana komunikasi itu lebih banyak dilakukan secara virtual, jadi tidak secara langsung. Jadi tanpanya ekspresi wajah atau nada ketika kita bersuara lewat pesan bisa disalahpahami. Misalnya kalimat netral itu kadang bicaranya itu
dibaca seperti dingin atau bahkan seperti nadanya mungkin terlihat kasar, karena kan orang kadang salah mengartikan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau bicara soal tantangan, di balik tantangan pasti juga ada solusinya. Untuk solusinya sendiri itu seperti apa ya Bu? Untuk solusinya, untuk kita bisa menghadapi itu semua, kita bisa memulai dengan membangun budaya komunikasi yang tepat, di mana mendorong feedback dari dua arah misalkan. Dan penting sekali kita melatih keterampilan komunikasi kita seperti mendengarkan secara aktif, memberi umpan balik yang konstruktif, dan menyampaikan kritik dengan empati kepada klien kita atau rekan bisnis kita. Di sisi lain, penting juga nih kita juga memberikan kayak ruang aman bagi karyawan agar merasa bebas dalam menyuarakan pendapatnya atau ide, atau bahkan mungkin ada kekhawatiran di antara mereka. Dengan cara juga bisa dengan pelatihan komunikasi lintas budaya, itu pun akan menjadikan kita semakin relevan, dimana mengingat hal tersebut itu kan banyak tim yang terdiri dari anggota dengan latar yang berbeda dan beragam dari anggota-anggota kita ataupun rekan bisnis. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi obrolan kali ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu untuk insight yang sangat bermanfaat kali ini. Nah, sebagai penutupnya nih, boleh nggak sih dari Ibu ini masing-masing untuk memberikan satu tips singkat saja untuk para pendengar yang ada di sana? Baik, dari saya ya. Oh ya, bisa dimulai dari Ibu. Baik, kalau dari sudut pandang saya sebagai HRD, itu kita harus bangun hubungan kerja bukan hanya dari tugas aja, tapi dari interaksi yang jujur dan saling menghargai. Nah, bahkan percakapan ringan di luar konteks pekerjaan seperti menanyakan kabar atau berdiskusi santai. Nah, hal ini itu bisa memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas tim seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas tipsnya. Selanjutnya nih, kalau dari sudut pandang seorang CEO Ibu Bunda, apa saja tips yang perlu dibagi untuk para pendengar yang ada di sini? Baik, kalau dari saya sendiri itu ya komunikasi yang baik adalah investasi. Mungkin tidak terlihat langsung ya, tetapi dampaknya itu sangat besar untuk jangka panjang. Komunikasi yang baik dan transparan juga dapat membantu meminimalisir konflik dan mempercepat mengambil keputusan yang sangat strategis. Baik Ibu, terima kasih atas tips yang diberikan. Selanjutnya saya akan minta tipsnya nih Ibu sebagai seorang psikolog seperti apa? Baik, kalau untuk saya sendiri, kita itu perlu memahami tentang gaya komunikasi rekan kerja atau rekan bisnis kita, di mana tidak semua orang itu suka sama bicara secara langsung. Ada yang suka melalui media sosial atau mungkin media tulisan, di mana selain itu adaptasi terhadap media komunikasi juga harus kita lakukan, karena adaptasi tersebut itu sangatlah krusial. Nah, kita perlu dengan menggunakan platform yang sesuai dengan konteks yang kita jalani, konteks bisnis maksudnya. Jangan samakan diskusi strategis yang penting soal bisnis itu dengan diskusi logistik sehari-hari kita. Nah, kita perlu dengan cara memilih media yang efektif dan juga harus efisien untuk kedua belah pihak agar menciptakan kenyamanan dan profesionalisme dalam pekerjaan kita seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas tips yang telah diberikan. Oke pemirsa, luar biasa sekali obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Semoga pembicaraan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua selaku pelaku bisnis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.